Halo Sil. Siapa aja nih udah masuk? Halo guys semuanya yang udah gabung nih, jangan lupa dikasih tahu teman-temannya kalau akun OSIS sudah pada live ya. Bentar. Pada masuk nih. Oke, sekali lagi aku tahu, jangan lupa diingetin teman-temannya ya kalau akun OSIS sudah live supaya nggak ketinggalan nih nanti. Semangat. Oke, makasih. Siapa aja nih? Lihat dulu nih, siapa nih? Hasna, Hidayatis, Natas, Nevira, Fitra. Hai guys, diingetin temennya ya guys. Aduh. Aduh, udah 10 penonton nih. Yuk,
Jangan lupa diingetin lagi teman-teman ya kalau akun Instagram aku sudah live, oke? Yuk guys, diingetin teman-temannya karena bentar lagi kita mau mulai nih bedah sastranya. Sebentar lagi kita mau mulai nih guys, jangan lupa diingetin ya teman-temannya, di share, kasih tahu kalau akun Instagram aku sudah live gitu. Hai Kak, halo. Ya guys, bentar lagi aku udah mau mulai nih. Guys, ada guru guys, halo Bu Vera. Oke, aku langsung mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi selamat datang di Bedah Sastra edisi ke berapa nih ya? Ke-14. Udah banyak ya edisi Bedah Sastra. Jadi makasih nih untuk teman-teman yang sudah menonton, sudah meluangkan waktunya nih pada Bedah Sastra hari ini. Jadi sebelumnya nih, aku mau tanya kabar kalian dulu nih, bisa drop di kolom komentar ya. Ini gimana nih kabarnya kalian nih? Kayak kegiatan sekolahnya gimana? Terhandle dengan aman kah? Terus tugas-tugas sekolahnya gimana? Kan bentar lagi kita mau PTS nih. Senin ini kita PTS nih guys. Ya semoga baik-baik aja lah semuanya, lancar tugas-tugasnya gitu kan. Nah, oke. Kan sekarang nih hari Sabtu ya. Hari dimana tuh kita dapat kesempatan untuk mengistirahatkan badan gitu, kayak ya healing dikit lah mau PTS. Nah jadi sembari kalian ya mengistirahatkan otak dan badan itu bisa berbincang-bincang santai mendengarkan ya Bedah Sastra edisi ke-14 ini. Nah dimanapun ya teman-teman berada, aku selalu ingetin jangan lupa ikuti protokol kesehatan dan semoga rahmat Allah selalu bersama kalian, amin. Nah sebelum kita mulai nih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu nih, kan kalian belum kenal aku nih, kan biar bakalan lebih enak gitu ngobrolnya untuk kedepannya nanti. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Risma. Jadi pada kesempatan kali ini aku diberi kepercayaan untuk menjadi host yang akan memandu acara Bedah Sastra edisi ke-14 ini dari awal sampai akhir. So, salam kenal semuanya ya. Jadi, untuk para penonton di sini nih, aku mau tanya, udah pernah dengar belum sih tentang Bedah Sastra itu apa? Terus apa sih yang OSIS lakuin? Kenapa sih OSIS kayak pengen banget buat Bedah Sastra ini? Oke, aku jelasin ya. Jadi
kami para pengurus OSIS itu sadar akan rendahnya tingkat literasi di Indonesia dan kami sangat menginginkan perubahan, pastinya perubahan yang lebih baik ya guys. Nah, maka dari itu kami memilih bedah sastra ini sebagai tindakan yang penyelamat lah bilangnya, penyelamat atas kurangnya literasi di negara ini. Nah, program kami ini ditujukan terutama kepada pemuda-pemuda generasi penerus bangsa guys. Nah, jadi literasi itu penting banget buat kita semua. Padahal literasi itu kayak nggak harus membaca aja loh, banyak loh, kayak misalnya nih bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk visual, bahkan bisa keduanya gitu. Nah, pada itu kami OSIS SMA Albana mengadakan proker bedah sastra. Jadi proker ini tuh kayak sebagai alternatif bagi teman-teman yang mungkin tipenya itu kayak lazy reader gitulah. Nah, nanti di bedah sastra ini para narasumber itu akan menceritakan ulang baik dari sudut pandang mereka maupun dari penulis sastra yang akan dibedah begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang nama program bedah sastra, apa sih yang di pikiran kami OSIS membuat judul itu gitu. Nah, alasannya itu supaya kami bisa membahas lebih banyak lagi jenis sastra. Contohnya itu kayak puisi, prosa, dan drama. Nah, itu supaya teman-teman juga mendapat wawasan yang lebih luas lagi begitu. Nah, jadi boleh banget nih buat teman-teman yang mungkin merasa udah pernah membaca atau membacakan puisi, prosa, atau menonton drama kayak drama Korea atau nonton film apalah gitu, itu bisa banget DM ke akun Instagram OSIS kami ya, OSIS_Albana SMA. Nah, siapa tahu di next event bedah sastra kita nggak tahu salah satu dari kalian bisa jadi gini kan, bisa jadi narasumber ya, kan keren ya gitu loh. Tetap. Nah, jadi ya sepertinya udah cukup lah pembukaan sama perkenalan tentang bedah sastra nih guys. Nah, sekarang nih kita udah hampir ke highlight acaranya nih. Jadi langsung aja nggak sih kita undang nih narasumber kita nih, udah masuk nih. Sebentar ya. Oke, let's go. Kita undang ya Kak Aurel. Mana Kak Aurel? Tunggu ya guys, Kak Aurel mesti nyari. Oke, ini Kak Aurel. Oh ya guys, Kak Aurel lagi masuk. Oke. Hai. Assalamualaikum Kak Aurel. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, tunggu dulu. Sebelum mulai nih, aku mau tanya nih, enaknya dipanggil dengan sebutan apa nih? Kak Aurel? Aurel, Kak Sari? Ya. Aurel boleh. Aurel boleh. Oke, Aurel aja ya. Oke. Ya, kita udah satu kelas terus ketemu lagi nih di hari Sabtu ya. Ya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih aku mau tanya dulu nih, gimana kabarnya nih Rel? Gimana kabarmu? Terus gimana tugas-tugas sekolahnya? Kan bentar lagi mau PTS kita nih, Senin ini. Iya benar banget. Alhamdulillah. Tugas-tugasnya udah diselesain di awal, jadi bisa langsung fokus buat PTS. Oke, alhamdulillah tuh. Teman-teman juga jangan lupa tugasnya diselesaikan ya, nanti nggak bisa ikut PTS lagi. Bener banget. Oke, langsung gimana nih? Kita langsung gas aja nggak sih? Langsung mulai aja nggak sih nih? Boleh. Oke, aduh, Aurela lagi gini ya guys. Ya, sudah? Udah balik lagi? Sudah. Oke, siap. Sudah? Bisa dimulai? Sudah boleh. Sudah boleh. Baik. Baik teman-teman sekalian, aku izin buat ini ya, menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini. Sholawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut
ke materi bedah sastra, aku mau nanya dulu nih sama Rizma dan juga teman-teman sekalian yang ada di rumah. Kira-kira teman-teman udah pada nonton belum film yang bakal kita bahas? Atau tahu sedikit-sedikit tentang film itu? Kalau aku sih belum nonton ya, tapi kayak Oke. di luar tuh banyak banget gitu loh, kayak lewat-lewat gitu. Terus lucu juga gitu, kayak dilihat kartunnya kayak apa sih, kayak merah-merah gitu, hewan apa tuh? Ya bener banget. Ternyata teman-teman juga pada udah lihat ya kebanyakan. Jadi kita kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat, jadi kita bisa langsung sharing tentang kesan dan pesan nanti setelah nonton film ini. Buat yang belum nonton, nggak apa-apa banget tetap ikutan live data ini sampai habis, soalnya mau diracunin. Biar nanti begitu selesai data bisa langsung cus nonton, oke? Ya bener banget. Oke. Kita mulai ya. Jadi diberikan satu kutipan yang ada di film ini yang menurut aku itu benar-benar relate sama kehidupan kita sehari-hari, terutama di umur-umur kita yang bisa dibilang udah remaja mau beranjak dewasa, ya kan? Kutipannya kayak gini. We have all good and inner beast. We have all got a messy, loud, weird part of ourselves hidden away, and a lot of us never let it out. Jadi kayak kita itu punya semua di dalam diri kita bagian-bagian yang jelek, bagian-bagian yang negatif, dan kebanyakan dari kita nggak mau buat ngeluarin itu, bener nggak? Siapa sih yang mau memberikan kesempatan buat hal-hal yang negatif yang ada di diri kita untuk keluar dan ditampakkan keluar? Dalam artian ditampakkan ke orang lain, ke kelompok lain gitu kan. Aku yakin setiap manusia, setiap individu pasti berusaha sekuat mungkin untuk bisa memberikan sisi positif yang dirinya punya dan akan ditunjukkan kepada orang lain. Dan di film ini kita belajar bahwa gak selamanya kita sebagai manusia itu harus sempurna. Karena setiap manusia pasti punya yang namanya kekurangan. Dan gak ada kewajiban ataupun hak bagi orang lain untuk menghilangkan kekurangan kita itu. Jadi kutipan ini disampaikan oleh salah satu tokoh dari film ini yaitu Mei Lin Lee. Siapa sih Mei Lin Lee? Nggak kenal kan? Untuk itu yuk kita kenalan lebih jauh sama Mei Lin Lee dan secara umum tentang keseluruhan dari film ini yaitu Turning Red. Oke, dari judulnya sendiri kita bisa mengartikan bahwa film ini itu berarti tentang emosi yang dikiaskan dalam kalimat turning red atau berubah menjadi merah. Namun ternyata di film ini enggak cuma membahas tentang emosi yang meledak-ledak aja, tapi juga membahas tentang kehidupan khususnya kita sebagai seorang anak, tentang mental health, tentang pertemanan, dan yang paling penting adalah tentang keluarga. Turning Red berpusat pada kisah Mei Lin Lee yang disuarakan oleh Rosalie Chiang, merupakan anak remaja perempuan berusia 13 tahun yang memiliki keturunan Tiongkok Kanada. Mei ini tinggal di Toronto, tepatnya di Kanada ya. Ia adalah seorang pribadi yang penurut terhadap segala peraturan kaku yang serba menuntut dari keluarganya, terutama ibunya. Jadi setiap pagi, Mei ini pergi ke sekolah, kemudian dia pulang ke rumah, itu nggak langsung leha-leha itu enggak. Dia habis pulang ke rumah, habis saya sekolah, langsung bantuin ibunya, namanya Ming Li, untuk menjaga kuil milik keluarga yang ada di sebelah rumahnya dia. Nggak hanya itu, kita panggilnya Bu Ming aja ya, Bu Ming Li, biar lebih akrab lah. Bu Ming ini pun selalu menuntut Mei untuk mendapatkan nilai sempurna di hampir semua mata pelajaran, dan Mei pun menyanggupi itu, dan itu beneran terjadi. Mei bener-bener nilainya setiap ulangan A terus, 100 terus gitu. Selain itu, Mei pun nggak punya kebebasan untuk bisa menyukai sesuatu. Mamanya nggak mau, mamanya nggak ngizinin Mei untuk menyukai lawan jenis dan melarangnya menyukai boyband. Jadi di sini Mei itu merepresentasikan remaja masa kini yang udah mulai suka sama boyband kan. Nah, bahkan saking booming itu dia sampai nggak suka sama beberapa temennya Mei, terutama Miriam. Saking overprotectivenya booming, bahkan dia itu sampai memata-matai Mei, padahal hitungannya di sekolah dia mata-matai Mei, padahal kan
kita tahu sekolah kan tempat aman, jadi ngapain buat di mata-matain ya kan? Oke. Juga gitu. Iya bener banget. Harusnya kan sekolah merupakan tempat aman gitu. Jadi buat apa di mata-matain? Oke, lanjut. Suatu hari sebuah peristiwa tak terduga terjadi kepada Mei, di mana dia itu terbangun dan menemukan dirinya tuh udah berubah jadi seekor panda merah raksasa. Jadi Mei itu takut, dia juga ngerasain kesedihan yang mendalam, dan setelah dia cari tahu kenapa bisa kayak gini, akhirnya ternyata dapat kita simpulkan bahwa berubahnya Mei ini merupakan ciri khas yang diturunkan oleh leluhurnya, khususnya kepada para perempuan di keluarganya Mei. Baiknya, kondisi Mei ini bisa kembali normal, tapi sementara aja. Itu pun ketika Mei pandai mengendalikan emosinya. Sedangkan untuk kembali normal seutuhnya, ia harus menjalani ritual di malam bulan purnama merah. Tapi sayangnya waktu akan terjadinya ritual itu terlalu lama banget sama hari kejadiannya. Sedangkan Mei ini kan harus sekolah, terus dia juga harus ketemu teman-temannya. Dia tuh takut banget, gimana kalau misalkan nanti teman-temannya tahu kalau misalkan dia bakal berubah jadi panda merah ya kan. Dia malu, dia takut, dia khawatir gitu. Walaupun demikian, ia nggak punya pilihan lain, ia harus terus bersekolah dan pada akhirnya akan bertemu teman-temannya. Dan tanpa disengaja, teman-temannya dia yaitu ada Miriam, Priya, dan Abby mengetahui kondisi Mei. Mulanya ketiganya itu terkejut dan takut. Coba deh, siapa yang nggak kaget kalau misalkan teman sendiri tiba-tiba berubah jadi panda merah raksasa kalau misalkan lagi marah. Iya kan? Yang kita kenal tiap hari jadi manusia, kok tiba-tiba jadi panda pas lagi marah? Pasti kaget. Setelah itu, namun setelah teman-temannya Mei ini mendengar penjelasan dari Mei bahwa itu muncul akibat keturunan, ketiganya bisa menerima Mei dengan baik. Mereka ketiganya bisa, maksudnya merangkul Mei dengan baik. Dan perlu diketahui juga, dengan bantuan dari teman-teman Mei juga, Mei ini berhasil untuk mengontrol secara penuh kapan dia mau ngeluarin pandanya dan kapan dia mau keep pandanya. Jadi dia bisa ngontrol. Kok sebelumnya kan pandanya keluar aja, misalkan dia emosi keluar. Kalau sekarang gara-gara teman-temannya dia bisa ngerangkul dia dengan baik, itu pandanya dia bisa tahu, oh aku sekarang mau ngeluarin panda nih, atau aku keep panda karena lagi di sekolah, itu bisa. Situasi pun berbalik di mana ketakutan Mei sebelumnya akan perasaan teman-temannya yang mengetahui kondisinya sekarang nggak terjadi. Teman-teman Mei di sekolah bahkan menyambutnya dengan antusias dan menyukai Mei ketika berubah menjadi seekor panda merah. Bagi mereka, panda merah Mei itu benar-benar sangat menggemaskan. Kalau kita lihat di poster film, bagi yang belum nonton, panda merahnya kan besar, terus berbulu, empuk. Segini ya pasti, gede banget kan. Pasti itu enak banget kan buat dipeluk, makanya nggak heran. Itu kayak dipeluk gitu. Iya, nggak heran banget kan kalau misalkan teman-temannya bilang itu benar-benar menggemaskan. Nah, sejak Mei bisa berubah menjadi panda merah, kepribadiannya pun sedikit berubah. Ia menjadi sosok yang lebih periang, pemberani, kreatif, dan juga inovatif. Teman-temannya pun sangat menyukai sisi baru dari Mei ini, karena mereka tahu bahwa selama ini Mei itu selalu merasa terkekang dengan sikap overprotective dari ibunya. Jadi kayak menemukan kebahagiaan barulah. Hingga hari yang ditunggu pun tiba, di mana bulan merah sudah dalam kondisi purnama yang sempurna. Hal tersebut membuat Mei merasa kebingungan ketika berada di malam ritual. Ia bingung, ia dilema, apakah dia harus kembali menjadi manusia normal dan melepaskan panda merah raksasa tersebut, atau dia tetap ngebiarin nih pandanya di dalam dirinya dia. Bebannya dia ketambah lagi karena boyband favoritnya, jadi boyband di sini namanya Four Town. Boyband favoritnya itu lagi ngelaksanain konser di kota tempat dia tinggal di Toronto. Mei nggak mungkin dong ninggalin kesempatan emas ini gitu aja. Jadi teman-teman, kira-kira menurut kalian nih, seperti apa? Apa keputusan Mei yang akan dia ambil? Apakah dia tetap menjalani ritual dan bisa menjadi manusia normal lagi, melepaskan pandanya dia lagi, dan dia hidup seperti sedia kala?
atau dia pergi ke konser dan membiarkan panda merah itu menjadi bagian dari dirinya? Nah, untuk ngetahuin jawabannya, bisa langsung cus nonton ya. Kita nggak spoiler ending, oke? Boleh spoiler ya. Ya, oke. Langsung nonton, guys. Jadi yang mau lihat silakan bisa langsung nonton. Nah, Nontonnya itu tuh di mana? tadi. Oh, karena gini, berhubung COVID, jadi Disney Pixar nggak nayangin di bioskop. Disney Pixar nayanginnya di Disney Hotstar, gitu. Oke. Ya ada karena dia ini COVID gitu kan, jadi di Disney Hotstar. Oke, lanjut. Nah, melalui review film Turning Red tadi, bisa dikatakan kalau film ini tuh unik, asyik, dan juga inspiratif. Kenapa bisa aku bilang gitu? Karena pada esensinya, film ini adalah film coming of age. Layaknya film-film non-animasi yang juga bergenre sama. Lalu bedanya juga, kalau misalkan teman-teman nih bukan merupakan fans dari film-film live action bergenre coming of age, maka bisa dikatakan Turning Red ini dapat menjadi alternatif yang bagus karena dengan konsep twist uniknya dan fakta bahwa film ini film animasi Pixar. Siapa sih yang nggak tahu animasi Pixar sekeren apa ya kan? Dari dulu sampai sekarang pasti pecah banget filmnya. Nah, kita ngomong-ngomong soal film animasi Pixar, tentunya daya tarik lain dari Turning Red ini adalah tampilan animasi yang sangat colorful. Pokoknya film ini palet warnanya dan juga teknik lighting animasinya sangat keren. Dan juga animasi ketika Mei ini bertransformasi jadi panda merah, itu oke banget. Jadi begitu dia dari manusia ke panda merah, dia bakal ngeluarin kumpulan asap warnanya ungu. Boom gitu tiba-tiba memenuhi seisi ruangan terus tiba-tiba dia berubah. Iya, bener banget. Kayak gitu, terus tiba-tiba langsung berubah besar gitu. Pokoknya kalau teman-teman merupakan fans dari film-film Pixar atau animasi 3D secara general, pasti bakalan happy banget kok nonton ini. Nah, kekerenan dan keunikan tersebut ditambah lagi dengan unsur mitologi Cina yang nggak memungkiri menambahkan bobot keren terhadap plot dari filmnya. Jadi di film ini tuh menggambarkan bahwa tentang leluhur, terus anugerah, apalagi kutukan, segala macam seperti itu. Terus kuil. Jadi kita bisa tahu sedikit-sedikit sambil belajar juga tentang mitologi Cina itu seperti apa gitu. Dengan kata lain, melalui penyertaan serta penjelasan mitologinya, kita pun tahu terkait mengapa Mei bisa jadi panda merahnya. Jadi diruntut gitu. Kenapa sih nggak tiba-tiba langsung berubah? Ternyata ada alasannya dan itu berhubungan dengan leluhur Mei dari zaman dulu. Namun dari semua aspek positif yang udah tadi aku sebutin, justru poin yang menjadi aspek paling utama yang membuat Turning Red ini keren banget dan sangat wajib untuk teman-teman tonton adalah karena plot cerita ini mengenai remaja perempuan dengan segala masalah hormonal remaja pada umumnya. Dengan twist yang enggak terbayang sebelumnya, yaitu Mei akan berubah menjadi panda merah ketika ia menjadi emosional. Sekilas kalau kita lihat dari kulitnya aja, kita pasti akan langsung berkomentar kalau film ini tuh merupakan film yang happy-happy aja, ya cuman seneng-seneng aja gitu. Padahal enggak, film-film animasi Pixar dan film animasi ini kan banyak kan saat ini udah mulai mengangkat pesan moral yang sedang terjadi di masyarakat. Begitupun dengan film Turning Red ini. Film Turning Red ini juga memberikan pesan moral yang sangat penting. Dan dalam penyampaian pesan tersebut juga terwakili dengan twist premis berubah menjadi panda merahnya itu. Pada dasarnya film ini memberikan pesan ke seluruh remaja dan juga dewasa ya, agar kita bisa meredam dan mengendalikan diri ketika emosi kita meledak itu datang. Jadi bagaimana supaya ketika kita sudah di puncak emosi kita bisa meredam itu dan nggak merubah itu menjadi hal yang negatif gitu. Emosi berlebihan itu seperti yang kita tahu nggak baik ya. Jadi intinya seperti itulah pesan yang film ini sampaikan. Lalu selain itu pesan moralnya ada juga supaya kita menerima dan mensyukuri apa dan siapa diri kita. Mensyukuri segala kekurangan kita, lebih mengenal diri kita, itu juga. Dan jangan juga kita
terlalu menjadi orang yang mengontrol, terutama dalam hal orang tua dan anak ya. Terlepas dari kita itu memang kodratnya sebagai anak, tapi ketika kita sudah mencapai masa pradewasa, orang tua juga harus tahu bahwa anak itu memiliki keputusannya masing-masing. Jadi boleh aja dikasih tahu, dikasih tahu boleh aja, tapi jangan sampai mengekang dia. Bebasin dia apa maunya dia, asalkan tetap dikasih tahu, intinya tetap dikasih pagar lah. Kasih tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi sebaiknya bebaskan aja ya, tapi tetap diberikan arahan dan bimbingan yang benar. Atau dengan kata lainnya, tumbuhkan rasa saling percaya antara orang tua dan anak, supaya apapun yang anak rasakan, orang tua bisa menerimanya. Selain itu, pada dasarnya film ini tuh menunjukkan balik ke audiens bahwa pada masa pra-remaja itu perubahan emosi dan sikap pasti terjadi, dan di film ini itu terjadi. Ya seperti yang kita saksikan ya di film ini, memanglah itu akan kita alami saat mengalami masa pra-remaja. Ingat kan dulu pas kita misalnya dari anak kecil ke remaja itu pasti yang mut-mutan lah, yang tiba-tiba marah nggak jelas, yang tiba-tiba seneng terus marah lagi, Labil lah, ya kayak labil gitu. gitu ya. Benar ya, labil. Betul. Nah, dengan seluruh aspek-aspek yang telah disebutkan dalam review dari film Turning Red ini, maka bagi teman-teman yang belum kunjung nonton film ini, bisa langsung nonton ya. Insya Allah bakalan enjoy deh sama film ini. Mungkin kekurangan yang terdapat dalam film ini itu merupakan kekurangan secara keseluruhan. Turning Red kurang lebih sama kayak film-film animasi Pixar sebelumnya. Ceritanya memang unik karena dibungkus oleh mitologi Cina dan gadis remaja yang berubah jadi panda merah karena dia tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Jadi kesimpulan yang dapat aku sampaikan dari film ini adalah gini. Seorang individu pasti memiliki berbagai macam rasa, dan alangkah baiknya setiap rasa itu datang. Ketika rasa itu datang, jangan dilawan. Entah itu marah, putus asa, senang, sedih, atau apapun itu, positif atau negatif, jangan dilawan. Jalani masa-masa itu dan berilah ruang kepada dia. Jangan kayak, oh nggak mau, ini jelek, aku nggak mau. Jangan. Dihadapin aja sebaik mungkin, dilewatin sebaik mungkin. Dan karena setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya naik turun ya kan. Nggak mungkin ada orang yang selalu di atas atau orang yang selalu di bawah. Kita pasti dikasih kesempatan sama Allah buat ini loh rasanya di atas, ini loh rasanya di bawah, kayak gitu. Kemudian ketika kita memilih sesuatu yang bagi orang lain itu salah, ya bagi kita benar, maksudnya kata hati kita bilang ini udah benar kok, ini udah yakin, udah benar, itu kasih mereka waktu, kasih mereka kesempatan untuk bisa memahami keputusan yang kita ambil. Karena dalam waktu itu, dalam kesempatan yang kita kasih itu, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk proses supaya bisa berpikir dan bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan pada akhirnya mereka akan menerima tentang keputusan kita. Gitu. Dan jangan lupa bahwa semua yang ada di kehidupan ini pasti butuh yang namanya proses. Bahkan orang tua pun butuh proses untuk memahami anaknya sendiri ya kan. Tentu setiap harinya, ya benar banget. Dan tentu setiap harinya kita juga perlu mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan hal itu bisa banget kita mulai dengan menerima kekurangan diri kita sendiri, kekurangan yang kita miliki. Jangan sampai kita terlalu fokus dan terlalu membahagiakan orang lain. Kita terlalu mendahulukan urusan orang lain sampai-sampai tanpa kita sadari kita udah nyakitin diri kita sendiri, kita udah zalim sama diri kita sendiri. Self reward itu penting. Kita nggak boleh melawan semua keinginan yang kita punya karena itu normal, ya kan? Sebagai manusia pasti kita ada yang namanya pengen ini, pengen itu. Itu nggak apa-apa. Asalkan semua itu dalam batas wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke? Terakhir, sebagai penutup, orang punya beberapa sisi. Beberapa sisi memang rumit. Intinya adalah bukan menyingkirkan hal yang buruk, tetapi buatlah ruang untuknya dan hidup dengannya.
Saya Aurelia Dapsari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, keren banget. Keren banget, sumpah. Ini teman-teman pasti dari tadi nyimak banget. Aduh, gimana ya? Aduh, apa sih tandanya itu loh? Aku pengen nonton jadi loh abis ini. Iya, boleh banget. Atau juga setelah PTS boleh. Jadi habis ini di-keep dulu. Oke? Langsung fokus ke PTS, habis itu. Iya, di-keep dulu. Setelah PTS baru langsung tengok, ya. Berarti kayak filmnya itu mewakili kita-kita yang mungkin remaja-remaja masih labil gitu ya? Bener banget. Jadi di film ini tuh, iya, ngajarin kita buat gimana caranya kita bisa ngatur emosi kita. Kan jadi panda merah ini adalah seperti kita ketika emosi. Misalkan kita emosi nih, emosinya tinggi banget nih. Terus kita pasti meledak-ledak kan. Nah, di film ini tuh dilukiskan dengan seekor panda merah. Gitu. Seekor panda merah. Ketika Mei itu emosinya meledak, entah dia emosi, entah dia excited sama suatu hal, atau dia bersemangat terlalu tinggi, itu dia bakal berubah jadi panda merah. Sama kayak kita kalau misalkan udah terlalu senang, udah terlalu, misalnya kayak suka sama suatu, excited sama suatu peristiwa, pasti kita kadang lost control kan. Dan juga pas kita emosi juga kadang kita close control ya kan. Dan itu diajarin di sini bahwa kita harus belajar buat ngatur itu semua, karena kita nggak tahu ketika emosi kita keluar, apakah itu akan jadi hal yang negatif atau hal yang positif. Bayangannya gini, ketika kita minum air, ya kan, itu pasti ada gelas. Nah, di dalam gelas itu ada batas maksimumnya, ya kan, ada batas maksimumnya. Ketika kita ngisi air, kita tahu bahwa itu nggak boleh sampai penuh, nggak boleh sampai ngucur keluar airnya. Harus sesuai sama gelas itu, gitu kan? Nah, sama seperti emosi. Emosi itu ada batasnya. Bener banget, emosi itu ada batasnya. Sama kayak sabar ya, sabar ada batasnya gitu. Emosi juga kayak gitu. Ya, ketika emosi yang kita miliki itu udah sampai ujung banget, udah penuh nih, tampungan emosi kita udah penuh, dan kita nggak ngeluarinnya itu dengan cara yang baik, cara yang positif, itu bakal udah meluber keluar, dan kita nggak tahu apakah kita bisa handle itu atau enggak, kita bisa lost control mungkin kan. Jadi intinya emosi itu pasti kita rasakan dan sebaiknya dilampiaskan atau dikeluarkan dengan cara-cara yang baik, entah itu sharing kepada orang tua mungkin, atau teman, intinya sharing sama orang-orang yang kita rasa, aku enak nih ngobrol sama dia, aku nyaman ngobrol sama dia, dia bisa nge-keep secret aku bisa. Nah, itu boleh banget sharing itu. Dan kalau misalkan kita nggak suka, bukan tipe orang yang cerita-cerita sama orang, bukan tipe orang yang suka cerita masalah pribadi kita, itu bisa banget ditulis. Yang penting dikeluarkan, jangan dipendem, oke? Karena kita nggak tahu itu kapan keluarnya, dan kalau keluar apakah kita bisa ngontrol atau enggak, ya kan? Jadi lebih baik harus pikir panjang gitu. Takutnya lost control gitu ya. Benar banget. Jadi kayak kesimpulannya itu jangan menganggap emosi itu sepele. Emosi itu ada, guys. Iya, benar banget. Baik maupun buruk itu harus kita akui, harus kita betul, rasain gitu. Betul. Kita pahami dan kita terima. Terus dengan itu tuh bakal biar kita tuh lebih baik ke diri kita sendiri. Terus kayak jangan terlalu memikirkan kayak gimana ya gitu loh ke orang. Pikirin juga diri kita sendiri gitu. Terus juga untuk kita yang kayak jangan apa-apa tuh mungkin dari orang tua nggak boleh tapi belum dikasih tahu, belum dibimbing kenapa nggak bolehnya. Ini juga jadi pelajaran buat kita, guys. Mungkin selanjutnya kita jangan seperti itu. Maksudnya tuh boleh beri anak itu ruang dan waktu. Betul. Ya. Karena kan tapi posisinya kita jaga gitu. Iya benar. Posisinya kita sebagai remaja kan kayak baru masuk ke umur-umur yang ya pengen tahu segala hal ya kan. Ini gimana? Ini kok bisa kayak gini? Kok itu kayak gitu sih ya kan? Dan kita tuh umur-umur segini adalah tipe-tipe orang yang nggak mau dikasih tahu. Harus dirasain dulu baru
kayak oh iya ya ternyata nggak enak ya kayak gitu gitu. Misalkan dilarang sesuatu sama orang tua ya kan, terus orang tua bilang aja, orang tua cuma bilang nggak boleh itu nggak baik, tapi nggak kasih tahu kenapa. Ya udah kita, ih kenapa sih nggak boleh? Emang kenapa nggak Iya boleh? Kan betul. terserah aku dong gitu Iya. kan. Dan kita pada akhirnya nyoba itu, dan begitu kita ngerasain apa yang menjadi alasan orang tua melarang kita, baru kita ngeh, oh ternyata Baru kayak kamu gini tuh yang nggak boleh. Oh ternyata kayak gini alasannya kenapa dilarang gitu. Kita kita harus nyobain dulu, baru mau apa ya? Baru kayak nurut kayak gitu. harus kena dulu baru ngerasain oh Bener-bener ini harus ternyata ngerasain dulu baru, iya betul. Dan di situ juga kayak ada peran orang tua sih. Ada peran orang tua. Jadi kayak gimana cara orang tua bisa mengkomunikasikan hal-hal seperti itu ke anaknya gitu. Misalkan kayak diajak ngobrol, sharing. Misalkan anaknya punya permasalahan nih. Bagaimana cara orang tua tuh melihat dari sudut pandang orang dewasa. Maksudnya bukan dalam artian memarahi langsung kayak, kok bisa gitu sih? Harusnya nggak gitu dong. Kamu nih nggak benar, nggak becus kan? Harusnya kayak gitu nggak boleh, karena itu langsung iya menghakimi satu pihak. Harusnya orang tua itu bisa untuk melihat dari sudut pandang orang tua, diceritain, oh dulu pernah nih aku kayak gini, waktu itu solusi yang diambil ada seperti ini gitu. Jadi nggak langsung dijudge aja mental anaknya, karena justru karena kalau misalkan kita cerita terus responnya seperti itu bakal mengurangi rasa percaya anak sama orang tua, bakal mengurangi, udah deh nggak usah cerita sama, misalkan nggak usah cerita sama ibu atau nggak usah cerita sama ayah, karena ujung-ujungnya apa? Kalau misalkan kita cerita ujung-ujungnya dimarahin, ujung-ujungnya disalahin, buat apa dong kita cerita? Kita cerita jadi malah sedih tujuannya, gitu lah. iya, kita cerita tujuannya buat ngeluarin yang kita ada di dalam diri kita, tapi pas kita keluarin malah dimarahin, malah ditembakin lagi. Gimana coba, nggak ini apa? Nggak sehat mentalnya ya kan? Oleh karena itu harus kayak bener-bener double kill lah intinya. Udah sama masalah, pas cerita sama orang tua jadi kayak gitu ya kan? Jadi intinya harus dari dua belah pihak harus sama-sama belajar buat saling memahami satu sama lain gitu. Kayak 50-50 lah gitu ya. Mhm. Nggak Jadi jadi satu kayak doang. terkadang tuh mungkin dari kita itu tuh ini tuh baik buat aku, tapi kalau orang tua Mhm. itu sebenarnya tuh itu nggak baik gitu loh. Akhirnya kayak kita Iya. baru sadar gitu. Tapi kadang tuh mungkin cara orang tua juga salah gitu kan memberitahu. Jadinya kan Bener. anaknya sampai dok gitu baru kayak oh gini ya kan gitu jadinya. Iya, bener. Jadi kayak Karena kita memang, iya gitu. Harus harus apa ya? Kayaknya kita harus saling ngobrol gitu. Jadi saling terbuka sama orang tua. jadi apa nih Kak, saya kena kasus COVID malah dimakan gara-gara main HP. Aduh. Kayaknya Yang COVID gimana? nggak menyebar lewat HP deh. Iya nih tuh, kamu yang salah nih. Aduh, bercanda ya guys. Di intinya tuh kesimpulannya tuh yang seperti tadi kamu bilang juga kayak kita jangan main-main juga sama emosi kita. Itu tuh mental kita juga harus dijaga ya guys gitu. Jadi yang baik untuk kita mungkin belum tentu baik untuk yang lain Iya, gitu. bener. Nah, Sudah makanya diajarin bahwa kita sebelum mengambil keputusan harus melihat dari berbagai sisi. Kira-kira kalau dari negatifnya bener nggak nih? Kalau misalkan dari positifnya bener nggak nih? Banyak positif atau negatifnya? Dilihat dari beberapa sisi gitu. Jadi kita pas begitu ngambil keputusan itu nggak langsung gimana ya? Nggak langsung menyesal karena kita udah mikirin dulu dari awal, udah pikir matang-matang. Kira-kira aku kalau ngelakuin ini bakal gimana ya gitu. Harus dipersiapkan baik-baik, dipikirkan baik-baik, dan itu terbiasa karena orang tua udah sering ngasih kita kebebasan untuk mengambil keputusan pribadi kita. Jadi apapun yang kita mau iniin, orang tua ngasih gitu. Dan gara-gara kebebasan itu, gara-gara privilege itu, kita bisa kita bisa belajar bahwa mengambil keputusan jangan gegabah. Pelan-pelan dilihat dulu satu-satu di mana nih baiknya, buruknya di mana gitu. Akhirnya kita nggak jatuh ke lubang yang sama mungkin kan. Akhirnya kita nggak dapetin yang jelek-jeleknya dari kegiatan itu. Tuh.
guys. Nah, Oke. waduh, itu berarti film yang sangat amat aduh, gimana sih kata-katanya? Mencerminkan benar. Ya, Mm-mm. mewakili, mencerminkan banget kita anak-anak umur segini. Aku akui juga aku kadangnya labil, suka Mm-mm. ya gitulah yang tadi kamu Ya, bilang itu. Gitu benar banget. kayak pasti kita ada fasenya masing-masing untuk kayak gitu gitu kayak anak remaja nggak kayak gitu ya berarti mentalnya udah kenapa-napa dong takutnya kan gitu. Iya. Nah, terus aku mau tanya nih Rel Iya, boleh, boleh. tentang setelah kamu nonton film Turning Red ini nih Mm-mm. gimana sih kesan terhadap film ini? Kesan terhadap film ini, jujur aku seneng banget. Kayak akhirnya ada film-film animasi yang dia nggak lagi ngangkat masalah-masalah lama, tapi dia ngangkat masalah yang benar-benar dirasain sama kita sekarang gitu. Kayak misalkan masalah emosi yang suka kadang kita susah buat ngontrolnya gitu kan. Terus masalah tentang hubungan antara anak dan orang tua itu ada di film ini dan dikemas dengan baik banget, dibawakan dengan baik banget dan akhirnya kita paham, oh ternyata cara terbaik untuk menyikapi sebuah emosi itu seperti ini ya. Oh, cara terbaik untuk mengambil keputusan seperti ini ya. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak yang sama-sama menguntungkan gitu. Oke, nah ini udah ada yang nanya-nanya nih. Oke guys, jadi Oke, kalau siap. kalian mau tanya langsung drop di kolom komentar ya. Ini udah boleh Benar banget, tanya-tanya silakan, nih. silakan. Tapi ini ada yang menanya nih dari apa Iya, nih? boleh. Natauria. Kak, kenapa pandanya harus warna merah? Apa karena emosinya itu mencerminkan warna merah? Oke, Tuh. iya. Nah, jadi ada ya hewan panda merah, ada kan? Tahu kan? Ada pada putih, pada merah, panda merah. Jadi gini, cerita di balik berubahnya Mei ke panda merah ini adalah dulu banget leluhurnya Mei ini sangat kagum sama panda merah, panda merah. Dan suatu ketika saat para laki-laki yang tinggal di desa itu pergi keluar, itu ibu apa leluhurnya Mei ini mikir, ini kalau misalkan desa ditinggalin sama laki-laki, otomatis nggak ada yang lindungin dong, ya kan? Nggak ada yang bisa backup, nggak ada yang bisa buat keamanan, nggak ada gitu. Akhirnya karena saking cintanya leluhurnya Mei ini sama panda merah, dia memohon sama dewa buat masukin roh panda merah ke dirinya dia supaya dia bisa melindungi seluruh desa gitu. Dan bener aja ketika ada yang datang namanya bandit datang gitu ke kotanya dia, ya leluhurnya dia bisa jagain itu, bisa jagain desanya itu, bisa jagain keluarganya, masyarakat desa di sana, itu bisa karena dia ada anugerah dari dewa untuk, di sini kita percayanya mitologi Cina kan sama dewa kan. Jadi ada anugerah dari dewa bahwa dia bisa berubah jadi apa namanya panda merah gitu untuk ngusir itu semua buat melindungi desanya dia. Jadi itu kenapa pakai panda merah karena itu tadi mitologi Cina mempercayai panda merah gitu. Nah, kenapa di awal itu kan dibilang bahwa berubahnya panda merah ini sebagai sebuah anugerah, ya kan? Gimana nggak anugerah? Dengan kita berubah jadi panda merah, kita bisa ngelindungin seantero desa dari para orang jahat gitu kan? Kan karena zaman dulu masih akrab sama yang namanya nyerang satu wilayah sama wilayah lain, terus ini menguasai wilayah kan masih banyak tuh. Nah, di latarnya Mei, di mana latarnya kalau nggak salah tahun 2022, itu kan sudah mulai berkembang, sudah ada yang namanya apa ya hak asasi gitu lah ya, maksudnya nggak boleh asal nyerang, nggak boleh asal membunuh orang gitu kan. Nah di situ malah berubahnya turunan panda merah ini yang diturunkan oleh leluhur Mei ke seluruh perempuan di keluarganya itu dibilang sebagai kutukan. Kenapa? Karena emosi nih. Kita emosi, panda itu keluar, itu dalam bentuk liar, itu bisa merusak gitu. Itu bisa merusak. Dan disitulah makanya dikatakan sama ibunya Mei, neneknya Mei, tante, bibi, segala macam, pokoknya yang perempuan, keluarga perempuannya bilang, ini kutukan, ini negatif, pokoknya negatif gitu.
begitu Mei dapat kesempatannya dia buat ngerubah, bukan buat ngerubah, buat ngerasain keturunan itu, buat ngerasain ciri khas itu, dia malah melihat sesuatu yang lain. Dia bukan lagi melihat hal negatif dari berubahnya dia menjadi panda merah, tapi dia malah lihat positifnya. Balik lagi ke awal, dia ngeliat anugerahnya. Dia ngelihat dengan aku berubah jadi panda merah, itu nggak negatif-negatif amat kok, ada positifnya dan banyak positifnya gitu. Dia bisa ngelihat dari hal lain yang nggak dilihat sama keluarga perempuannya yang lain. Dan juga kenapa di sini itu melihat, maksudnya warna merah gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, warna merah kan identik dengan emosi. Makanya tadi udah aku sampaikan di awal, sekilas kita ngeliat film ini judulnya Turning Red, berubah jadi merah. Orang berubah jadi merah pasti karena emosi kan. Nah, dan di film ini pas banget dikiaskan sama seekor panda merah raksasa yang menggambarkan emosi kita. Terlebih dari emang panda merah itu merupakan mitologi Cina, tapi kita bisa hubungkan ada benang merahnya bahwa ketika kita meluapkan emosi, ada sisi lain dari diri kita yang keluar. Sama kayak nih, ya kan? Ketika dia emosi, sisi lain dari dirinya dia keluar, gitu. Dan itu kita nggak tahu kontrol atau enggak. Ini kok lucu ya nih pertanyaannya. Menurut Kak Aurel, kalau semua orang emosi terus berubah gitu dalam kehidupan nyata, ngeri atau lucu, Kak? Tergantung ya, berubahnya jadi apa dulu. Kalau misalkan jadi modelan gorila ya serem dong. Ya serem gitu. Iya. Tergantung dia berubah jadi apa dulu. Kalau misalkan kayak Mei jadi panda merah. Ya kan, yang kalian lihat di poster itu loh, ya kan? Panda merah gede, berbulu, empuk. Ya siapa sih yang gak suka, ya kan? Bener banget. Apa sih bilang? Kayak squishy. Terus ya, ini, kayak gitu. Oh ya, ini juga ada yang nanya. Sekarang aku juga mau nanya ini. Apa nih scene favorit kamu, Rel, di film Turning Red ini? Ini juga nanya. Iya, baik. Jadi scene favorit aku di film ini tuh sebenarnya ada di bagian paling penting, bagian inti, bagian yang menjawab semua masalah dari film ini, di mana akhirnya seluruh masalah yang dari awal sampai akhir dari film ini tuh ketemu jawabannya di scene ini gitu. Dan di scene ini juga ada inti dari semuanya, ada pesan moral yang benar-benar ngena banget soal hubungan antara orang tua dan anak. Dan di scene ini, karena berhubung scene ini ada di akhir film, jadi aku nggak bisa spoiler, langsung dilihat aja. Intinya, scene ini adalah kesimpulan dari semuanya, dari semua masalah yang ada di film ini. Scene ini ngajarin soal hubungan antara anak dan orang tua. Buat yang penasaran, langsung cus minggu depan. Oke, setelah PTS. Ya, intinya bisa dibilang happy ending lah ya, cuma prosesnya itu ya. Bisa, bener banget. Iya, betul. Iya. Mungkin kalau bukan ada scene naisnya, kalian harus siapin tisu sih guys, kalau kataku. Iya, bener. Karena, bener-bener relate aja gitu sama kehidupan, terutama sama orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti Mei, mengalami hal yang sama yang Mei alami gitu. Itu bener-bener bagus banget pembawaannya. Oke, aku nih juga mau nanya. Kalau karakter favoritmu apa di film ini? Karakter favorit itu, aku sendiri ada dua karakter favorit dari lingkungannya Mei. Yang pertama dari lingkungan keluarga sama dari lingkungan film gitu. Dari lingkungan pertemanan. Nah, dari lingkungan keluarga sendiri ada ayahnya Mei. Memang di film ini ayahnya Mei ini nggak ngambil peran banyak di film ini. Kebanyakan ibunya kan yang suka ngehalangin Mei, suka ngomelin Mei, suka nggak boleh ini, nggak boleh itu kebanyakan ibunya, ya kan, striknya kebanyakan ibunya. Tapi ayahnya Mei ini nggak. Ayahnya Mei ini dia bisa memahami Mei lebih dalam. Dia bisa lebih ngertiin Mei daripada ibunya. Jadi itu makanya aku suka. Jadi Mei ini nggak terlalu tertekan dari dua arah orang tuanya gitu, nggak. Hanya ibunya aja, dan ayahnya ini tanda kutip bisa menjadi penyelamat gitu ya, meskipun nggak bisa berbuat banyak untuk kehidupan Mei, cuman dia mengambil peran penting untuk
kehidupan Mei selanjutnya gitu. Bagaimana Mei bisa memutuskan keputusan yang berat gitu. Ayahnya ngasih tahu yang baik itu bagaimana gitu. Itu dari lingkungan keluarga. Kalau misalkan dari lingkungan pertemanan, itu kan Mei ada 3 teman ya kan. Ada Miriam, Priya, sama Abby. Nah, aku suka sama Abby. Abby ini digambarkan sebagai wanita, anak perempuan asal Korea Selatan gitu. Jadi dia Asia lah ya, mewakili Asia. Jadi dia mewakili Asia. Nah, di film ini Abby ini digambarkan sebagai sosok yang sangat-sangat positif. Dia berapapun banyak masalah yang dihadapi sama pertemanan dia, circle-nya dia selalu bikin mood naik. Jadi ketika ada masalah itu, bukannya teman-temannya malah sedih atau malah nggak seneng masalah lagi. Aduh udah deh biarin aja, enggak. Gara-gara Abby ini dia bisa bawa positive vibes buat teman-temannya dia, dan aku sukanya gara-gara itu. Karena dia bisa, hal positif yang dia punya dalam diri dia itu keluar, dan itu berpengaruh buat teman-temannya dia. Dari awal scene ini Abby udah muncul, jadi bisa pandangan pertama kalian, kesan pertama pasti suka banget sama Abby. Karena orangnya kayak hyperaktif, tapi hyperaktifnya seru, temannya seru gitu. Kayak jadi mood boosternya di circle bener, itu ya? Iya bener banget. Terus nih, ya. Siapa nih namanya susah? SCH Rezat Nur kakak ini rate-nya berapa? Rate mana dari 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10. Mungkin 8,7 lah. Lihat dari semuanya, dari pesan moralnya 8,7. Maksudnya film ini pesan moralnya luar biasa bagus. Banget membawa masalah kita sehari-hari ya kan. Tapi aku yang nggak sampai kayak ngena banget gitu, nggak, karena mungkin karena aku nggak mengalami juga, jadi nggak terlalu gimana. Cuman dari keseluruhan film ini bagus banget ya buat kalian nonton, karena seperti yang kita tahu film animasi Disney Pixar itu udah mulai banyak ngangkat tentang isu mental health, tentang isu keluarga, pertemanan, kayak film Encanto, terus Luca. Nah, ini salah satu film selanjutnya dari Disney yang bisa jadiin bahan buat nonton film gitu. Kalau misalnya ini relate banget, pasti ngena ya untuk kalian yang merasakan. Betul. Terus nih Kak, aku mau tanya, pas Mei berubah menjadi panda, tetap itu berperilaku seperti manusia atau seperti panda? Dia berperilaku seperti manusia, bisa interaksi sama manusia, maksudnya nggak sepenuhnya panda yang nggak bisa ngomong, ya kan? Ya, seperti yang kita tahu, gimana sih kalau misalkan hewan dianimasikan sama, misalnya contoh deh, film Kung Fu Panda, itu kan hewan semua tuh isinya. Pasti mereka berakting kayak manusia kan? Cuman bedanya manusia diliatin jadi hewan gitu kan, sama kayak film Madagaskar juga. Hewan kan isinya tokohnya, tapi tetap manusia, bisa ngobrol, bisa paham sama situasi lingkungannya bisa. Tapi tadi ketika Mei itu sudah banget nggak kuat emosinya, meskipun dia udah berubah jadi panda, dia jadi liar dalam artian menyerang terus intinya merusak lah. Tapi ketika dia emosi, bersemangat, berubah jadi panda, tapi dia nggak emosi lagi, itu dia baik-baik aja, nggak yang jelek itu, nggak. Oke. Guys, kalau mau nanya-nanya lagi bisa langsung drop kolom komentar ya. Ini aku benar. Ini ada nih, boleh. Kan tadi kamu sudah sebutin beberapa quotes gitu di awal cerita sama di akhir cerita ya, awalnya. Iya, betul banget. Ada nggak sih kayak quotes lain kayak dari kamu, mungkin quotesnya komedi atau apa, kayak ini tuh mewakili aku banget, mewakili yang lain. Oke. Jadi quotes yang ada di sini tuh gini, yang menurut aku relate ya sama kehidupan aku dan mungkin juga sama kehidupan teman-teman sekalian tuh kayak gini. Ada kutipan dialog dari ibunya Mei bahwa kamu telah banyak berusaha untuk membahagiakan orang lain, untuk buat senang orang lain gitu. Tapi kamu sendiri keras sama diri kamu.
Dan jika aku yang mengajarkan kamu seperti itu, maka aku minta maaf. Aku minta maaf telah mengajarkan kamu seperti itu. Apa ya? Jadi di sini tuh ada kayak dia, dan jika aku yang ngajarin itu, aku minta maaf gitu, karena dia tahu itu jelek, ya kan? Jadi jangan ragu-ragu untuk siapapun, semakin jauh kamu melangkah, maka semakin aku bangga. Semakin jauh kamu melangkah, semakin aku bangga. Itu sih yang aku suka dari film ini, quotes-nya, bahwa pada akhirnya adalah kebebasan itu. Dirasakan kebebasan itu. Oke, keren sih. Aku juga. Ini kayak orang ngena banget kayak apa yang kamu lakuin tuh. Ya apa Ya, sih didukung kita lah. terlalu fokus, Didukung kita apa? ya terlalu fokus sama orang lain, gimana cara kita bikin orang lain senang, gimana cara kita memenuhi permintaan orang lain, tapi pernah nggak sih kita ke diri kita tuh bagaimana? Apakah kita melakukan hal sama seperti ke orang lain? Apakah kita juga membahagiakan diri kita sebagaimana kita membahagiakan orang lain gitu? Ya kan? Dan Iya, betul. Di sini dia bilang kalau misalkan itu aku yang ngajarin, aku minta maaf. Akhirnya dia tuh meminta maaf juga gitu ya ibunya karena sudah melakukan seperti itu. Kak, pertanyaan lucu-lucu dan tadi kakak mau ngapain kalau mengalami hal yang sama kayak Mei jadi panda merah? Oke. Mungkin yang pertama aku bakal nyari siapa nih yang bisa bantu aku kayak temennya Mei. Siapa yang bisa bantu aku buat apa ya? Calm downin aku. Iya, betul. Aku bakal nyari orang yang kayak temen-temennya Mei, yang bisa entah itu dari keluarga atau dari temen aku sendiri, itu aku bakal cari siapa gitu. Dan aku lihat lagi apakah aku harus membiarkan panda ini ada di dalam diri aku atau aku lepasin gitu. Kalau misalkan kebanyakan hal positif ketika aku melepaskan panda ini, ya aku lepasin. Karena bagaimanapun juga nggak mungkin dong setiap kali kita emosi keluar panda gitu kan. Dan juga kita kan di real life pasti ada yang namanya masalah di mana-mana gitu. Jadi ya mending dilepasin aja. Karena misalkan nih kita lagi presentasi, terus kita lagi marah, terus panda keluar tiba-tiba depan kelas, kan nggak lucu ya. Jadi iya, kaget mending orang. bener banget. Jadi ya udah lepasin aja. Menurut aku dilepasin aja. Berarti kayak let it be, let it flow, Iya, kayak biarkan saja. bener banget. Iya. Terus ini nih, aku mau tanya juga. Kamu kan milih film Turning Red ini sebagai sastra yang kamu udah Rel. Iya, Otomatis betul. ini tuh berarti kamu menganggap film ini yang bagus untuk ditonton, betul? Iya, benar, betul. Terus gimana, apa sih yang bikin kamu kayak ini tuh harus ditonton guys, ini tuh rekomendasi banget buat kalian. Ya, oke. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya bahwa film ini tuh memang banyak banget mengangkat masalah kehidupan sehari-hari. Coba aku highlight salah satu ya. Gimana? Yang pertama adalah bagaimana ketika emosi kita keluar kita bisa mengontrol itu. Di film ini diajarin bahwa setiap emosi yang kita keluar dia berubah jadi panda merah. Dan di situ kita harus bisa untuk mengontrol emosi itu. Seperti yang kita tahu kan, kita di masa-masa remaja yang labil sama emosi, beberapa kali keluar, beberapa kali senang terus tiba-tiba marah gitu kan. Di sini diajarin bahwa emosi itu ada dan dia hadir dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti ketika emosi itu buruk, kita bodoh amatan sama itu, enggak. Kita lepas perhatian kita sama itu, enggak. Kita tetap lihat bahwa itu adalah emosi yang ada dari dalam diri kita dan kita harus melewati emosi itu dengan baik. Oke? Jadi jangan semua dianggap negatif, karena dari emosi itu kita belajar bahwa oh ada ya emosi kayak gini, dan dengan emosi kayak gini aku harus ngapain nih, kalau misalkan aku marah aku harus ngapain, oh aku harus calming diri dulu, aku harus diem dulu, misalkan aku sholat atau aku kegiatan lain supaya terdistract gitu emosinya, bisa. Itu satu. Terus yang kedua adalah hubungan antara orang tua dan anak. Di sini diajarin bahwa orang tua memang punya hak dan
punya hak ya kepada anak. Karena kita tahu anak itu, maksudnya orang tua kan orang tua kita yang lahirin kita, ya kan? Dan kita juga punya kewajiban buat orang tua gitu. Tapi nggak selamanya orang tua bisa memagari kita untuk untuk memutuskan segala keputusan kita gitu. Nggak selamanya orang tua itu mendoktrin kita harus ini, harus itu. Nggak boleh yang kamu pilih, itu nggak bagus, mama nggak suka, ayah nggak suka, itu jangan. Karena dari situ anak nggak bisa belajar buat ngambil keputusan hidup dia. Nanti kalau misalkan dia lepas dari orang tua, ketika dia harus mengambil satu keputusan yang penting, dia nggak ngerti. Aduh, ini gimana ya? Ini yang baik aku ngambil yang mana ya? Karena apa? Karena dia nggak pernah dibiasakan dari dulu sama orang tua buat mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan di situ, di film ini, dikasih tahu bahwa itu sangat-sangat penting gitu buat kesehatan mental anak dan buat orang tua. Jadi buat orang tua nggak selamanya anak harus memahami orang tua, tapi ada kalanya orang tua juga harus memahami anak. Tuh. Mantap, tepuk tangan dulu. Keren sekali. Oke, ini apa nih? Lumayan bisa masuk TV. Wih, insya Allah ya. Semoga bisa masuk TV ya filmnya. Jangan tiga aja. Banget ternyata dong. Nah, oke, ini kita mungkin sudahi dulu sesi tanya jawabnya ya guys. Sudah banyak nih tadi yang nanya ya. Nah, oke, sekarang nih ini tuh ada nih, semoga pertanyaan-pertanyaan BTW, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi tuh terjawab dengan ya. benar ya, sesuai dengan itu. Nah, ngomong-ngomong nih, kan tadi tentang tujuan utama OSIS ya di Beda Sastra ini yang aku udah sampaikan tadi. Nah, masih ingat nggak nih? Nanti aku lupa lagi. Ini kan tujuan utama kita mengadakan Beda Sastra ini kan untuk meningkatkan literasi para pemuda-pemuda generasi penerus bangsa. Nah, sekarang nih boleh dong kayak uji-uji dikit lah gimana tadi tuh agendanya gitu selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita nih bakal mengadakan kuis guys. Jadi untuk kalian yang sudah menyimak nih, para penonton nih, itu kita akan melihat nih seberapa kemampuan mendengar dan mengingatnya kalian tadi menyimaknya juga ya. Oke. Nah, kuisnya ini langsung soalnya tuh langsung dikasih sama Aurel sendiri guys. Jadi kalian ya yang udah tahu jawabannya langsung drop di kolom komentar, langsung jawab. Nanti yang menilai juga dari Aurel gitu. Rel bisa langsung gas aja kasih pertanyaannya. Oke, buat teman-teman semuanya, silahkan kalian bisa banget langsung jawab di kolom komentar ya. Jangan merasa, aduh jawabannya kok nggak enak ya, aduh jawabannya kok nggak bagus ya. Jangan. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasakan, silahkan dituangkan semua di komen. Feel free aja buat ngetik apapun, feel free, asalkan tetap santun, tetap memperhatikan ya etika dan adab ketika ngetik ya. Gitu. Jadi aku cuma punya satu pertanyaan dari sini. Dari keseluruhan Beda Sastra ini aku cuma punya satu pertanyaan, yaitu menurut kalian setelah kalian menyimak dan memahami materi yang telah aku sampaikan di Datra ini, kesimpulan apa yang kalian bisa dapat dari Beda Sastra ini, terutama dari film Turning Red ini, yang menurut kalian benar-benar jadi pelajaran lah, jadi hikmah buat kehidupan kalian sehari-hari. Kesimpulannya apa dari film ini berdasarkan materi yang telah aku sampaikan gitu. Guys, ntar kalau nggak ada yang jawab, aku nih yang jawab nih ya. Kalian dulu yang jawab aja, langsung drop di kolom. Silakan. Rel, kalau kamu mau minum dulu, silahkan. Kita sans aja di sini. Iya, oke. Tunggu yang lain. Kita filmnya lumayan lah, nanti habis ini. Iya. Berarti dia ada di Disney ya? Iya, Disney Hotstar. Dia nggak keluar di bioskop soalnya COVID gitu. Berapa lama nih? Berapa jam dia filmnya? Berapa ya? Kayaknya 1 jaman lebih mungkin. 1 jaman lebih, cuman nggak kerasa kok. Sampai 1 jam tuh nggak kerasa. Malah di akhir aku kayak begitu mau habis, aku kayak, loh kok udah habis gitu. Kayak nagih aja lagi mau nonton. Cuman udah habis. Ini aku nemu nih
fotonya nih, coba nih guys, Ya. lihat lagi tuh yang ini ya. Iya, bener banget. Kok Itu tuh pas gede banget ya, aku kira nggak segede ini loh Rel, sumpah. gede banget. Gede banget. Iya, aku kira kayak cuma seukuran. Gila, gede Enggak, banget loh guys. gede banget. Oh ini dia ya. Iya, Ya. itu teman-temannya si dari yang baju oren itu namanya Pria. Dia tuh orangnya flat aja mukanya, nggak ada ekspresi sama Oh, iya, sekali, dia ini flat. ya. Tapi iya, flat mukanya nggak ada ekspresi, tapi nggak tahu suka aja gitu. Kayak bukan tetap ada efeknya buat film ini gitu. Terus yang tengah itu baju merah Mei itu ketika dia udah ketahuan, saya udah berubah ya, jadi panda karena itu dia pakai kupluk soalnya rambutnya dia berubah jadi ombre oranye sama merah. Terus di sampingnya itu yang baju hijau Miriam namanya Miriam, dia juga termasuk orang yang paling berpengaruh lah buat Mei. Nah yang paling kanan itu Abby. Ya. Oh ini yang tadi kamu bilang ya? Ya bener banget, itu dia positive vibe banget dari awal juga. Kalian bisa lihat bahwa dia orangnya asik aja gitu diajak temen gitu. Aku sempat lihat kayaknya juga di trailer beberapa. Jadi kayak si Abby ini padahal kayak lagi di sekolah, tapi dia kayak minta cepet berubah dong, aku pengen meluk gitu. Bener. Iya bener. Terus Enak aku banget kayak jadi bingung, teman. aku tuh mikir kok emang yang orang yang lain kok biasa aja pas ngeliat dia berubah jadi panda gitu. Aku mikir, terus kamu ngejelasin gimana, oh aku baru mengerti, berarti semua tuh kayak udah tahu gitu ya. Oke, ini udah ada yang jawab nih dari Umu. Untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Jika sudah memahami diri sendiri, maka kita akan bisa mengatur emosi kita. Keren deh, parah. Bener. Keren. Bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yes, betul. Terus ini lagi kesimpulan aku dari film ini, itu bahwa kita harus selalu ingat kalau kita itu manusia yang punya emosi. Ya, kita bener. bisa marah, sedih, senang, dan banyak emosi lainnya. Jadi jangan khawatir sama emosi itu. Wih, Hasna, keren. Bagus banget, Masya Allah. Terus juga lingkungan keluarga dan teman-teman itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita rasakan, pikirkan di kehidupan sehari-hari. Betul. Tapi ini banyak Keren-keren sih jawabannya, Masya Allah. Terus ini lagi, mengajarkan seseorang tentang kesabaran menahan diri untuk menyelesaikan masalah, karakter Mei. Wih. Ya, itu tadi yang aku bilang bahwa film ini sangat berkesan buat kita pelajari karena ngajarin kita gimana caranya buat nyelesain masalah, caranya kita buat sabar, ngontrol emosi gitu. Terus ini lagi ada nih dari Vira. Keren sih Kak, dari film ini banyak banget pesan moral yang bisa diambil. Dari yang Kak Aurel tadi jabarin, aku bisa simpulin kalau kita sebagai remaja juga berhak punya kebebasan dalam hidup. Betul. Keren. Bener banget. Tapi itu tadi tetap diingat bahwa kita meskipun kita punya kebebasan dalam hidup, tapi bukan berarti kita maksa nih. Misalkan kita pengen jalan-jalan keluar malam-malam, ngobrol sama orang tua, terus orang tua bilang nggak boleh, jangan tanya, loh kenapa nggak boleh? Jangan, nggak ada yang jagain gitu. Oh ya udah, kalau misalkan alasannya kita bisa terima, it's okay. Ya udah kita nggak keluar gitu, karena takutnya kalau misalnya kita keluar malah ada apa-apa karena orang tua nggak ngasih izin ya kan. Intinya tetap kita bebas ngelakuin apa aja, tapi kita harus tahu batas, harus tahu tanggung jawab, dan harus tahu bisa nggak sih kita kontrol, saya bukan kontrol, bisa nggak sih kita mempertanggungjawabkan ini semua gitu. Ada kebebasan, cuman itu tadi harus tetap terarah, jangan keluar gitu. Kedua belah pihak, oke. Jadi jangan egois satunya juga jangan terlalu ngomel gitu. Satunya, aku pengen ini, nggak boleh. Ya guys, malah merusak ini ya tali silaturahmi kalian nanti semua orang tua. Iya, bener, ya betul banget. Kita nggak harus selalu tampil perfect karena it's perfect to be imperfect. Wih, keren. That's of the day nih guys. Iya. Mantap. Keren. Oke. Berarti
Tapi ini film yang lumayan rekomendasi banget ya. Mm-mm. Ini seru banget sih. Tuh. Ternyata. Oke. Tuh. Terus tapi nih, Real, aduh Iya, kita udah serius. Oh, tunggu dulu. Ini katanya ada lanjutannya. Apa nih guys? Katanya ada yang mau komen lagi nih. boleh silakan. Ramein Oh ya ramein. nih ada lagi nih yang komen. Astaga, maaf ya, ketinggalan nih tenggelam. Apalagi di masa Virang lanjutin yang tadi. Apalagi di Iya, masa kita yang saat ini berkembang, tetapi kita juga harus ingat harus kontrol emosi yang kita punya supaya nggak kelewat batas. betul banget. Setuju. Keren itu. Oke, gimana apakah jawaban ini puas gimana? Puas dengan jawaban ini, Ra? Puas Jawaban banget. mereka. Insya Allah sekali semua jawabannya. Senang banget. Maksudnya dengan edisi Datra, edisi sekarang ini, dan aku bawakan materi, teman-teman bisa ngambil kebaikannya, bisa ngambil manfaatnya. Jadi aku ikut senang, bisa ikut sharing lah sama teman-teman semua tentang film ini terutama ya, dan apa yang bisa kita ambil positifnya dari film ini. Keren banget buat kalian. Terima kasih banyak. Tapi ya, ini asik juga, gila. Iya, Berarti ini film benar rekomendasi, kalian harus nonton. betul, Habis betul. PTS, oke? Ya, terus PTS ya, jangan besok. Hari ini nyicil, oke? Nyicil materi besok. Supaya PTS-nya bagus nilainya ya, oke? Jangan PTS-nya nonton lisan film. loh guys, ingat. Iya bener, oke. Jangan alasan Datra kalian nonton film, jangan ya. Tetap harus fokus sama PTS, oke? Betul. Aduh ya Allah. Oke, jadi ini udah lumayan seru kita ngobrol nih ya, Rel, Bener. teman-teman juga. Tapi ini guys, waktunya udah mau habis ini, Iya, betul. nggak kerasa udah jam 11 lebih ya. Iya, ini padahal sebenarnya mungkin masih banyak yang bisa kita obrolin lagi ya. Bener. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Kita tuh kami OSIS juga masih bisa ngikutin, kalian masih bisa ngikutin Udah Beda Sastra edisi selanjutnya lagi nih guys. Jadi doain juga kita semua kita OSIS bisa terus melaksanakan kegiatan bersastra ini ya Amin. guys. Ini terus oh ya, makasih juga nih Kak untuk waktunya nih. Iya, sama-sama banget. Makasih juga udah ditemenin. Oh ya Rel, aku mau tanya Ya. lagi satu. Oke, silakan. Pendapat kamu tentang Bedah Sastra hari ini dan untuk harapan kedepannya gitu. Oke. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan sama Rizma di awal Bedah Sastra ini ya, bahwa OSIS SMA Albana mengadakan Bedah Sastra ini dengan tujuan untuk meningkatkan literasi terutama di siswa Albana ya. Seperti yang kita tahu kan Indonesia itu ada di peringkat kedua, tapi sayangnya dari bawah tentang tingkat literasi di masyarakat dunia gitu. Jadi menurut aku dengan adanya program ini bisa menumbuhkan, bisa mengenalkan, bisa mengajarkan dari anak mudanya banget, karena kita tahu kan kita sebagai anak muda pasti bakal nerusin negara ini. Kalau misalkan kita nggak persiapkan dari sekarang, mau gimana nanti negara kita ya kan, terutama literasi. Jadi Bedah Sastra ini adalah program yang keren banget buat ikut menyukseskan generasi muda di zaman sekarang untuk persiapan di zaman yang akan datang ketika kita menjadi pemimpin. Dan harapannya semoga selalu konsisten, terus selalu bisa memberikan program-program yang inspiratif, yang kreatif, yang mendukung kita untuk eksplor diri kita, untuk mengeluarkan apa yang kita punya, dikasih wadah gitu. Selebihnya sih udah Masya Allah banget, keren banget Bedah Sastra. Semoga terus berlanjut, semoga lancar terus dan jaya terus buat OSIS SMA Albana. Wih, jadi malu ini. Malu banget. Aduh. Gila. Makasih banget Rel kamu. Iya, sama-sama. Waktunya kamu udah mau ngeluangin waktu Sabtu. Iya, nggak apa-apa. Aku juga senang banget bisa sharing sama kalian. Yes. Jadi aku juga minta maaf nih kalau semisal ada perkataanku yang mungkin menyinggung di hati gitu. Oke, nggak apa-apa. Enggak kok, nggak aman semuanya. Nah, jadi berhubung kita udah di penghujung acara nih, aku mempersilakan kamu sudah boleh meninggalkan live ini. Baik. Bisa maju
kegiatan-kegiatan yang lain. Siap. Terima kasih ya buat Risma. Aku minta maaf kalau misalkan ada yang kurang dari aku. Dan teman-teman sekalian, makasih banyak atas antusiasnya, atas semangatnya, atas responnya buat edisi Bedah Sastra kali ini. Aku juga mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dalam penyampaian, dalam pembawaan materi. See you soon guys. Semangat buat PTS-nya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nilainya sesuai dengan usaha kalian, semuanya sesuai dengan usaha kalian. Lancar-lancar ya semuanya PTS, sampai ketemu di kesempatan lain. Sehat selalu, jangan lupa protokolnya. Oke, kita jaga diri kita dan juga jaga masyarakat. Dadah semuanya. Wih, mantap banget. Makasih Arel, sampai ketemu lagi. Oke. Nah guys, oke, ini Aurel sudah meninggalkan live. Sekali lagi, terima kasih untuk Aurel yang udah mau meluangkan waktunya jadi narasumber kami. Terus makasih juga nih penonton-penonton yang udah stay dari ngikutin aku sama Aurel dari tadi dari awal sampai akhir acara nih. Terus makasih juga kepada panitia pelaksana, pengurus, dan pembina OSIS atas kontribusinya. Kalau nggak ada mereka ini nggak bakal ada loh guys, nih benar-benar sastra kayak gini. Terus aku juga meminta maaf kalau semisal ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Terus juga intinya tuh semoga materi yang tadi disampaikan oleh Aurel itu bisa bermanfaat bagi kita semua untuk hari ini maupun sampai ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja dari aku. Saya Risma. Terima kasih. Give us your work, will bring you the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Love you. Bye.